Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Andro Marjono dari BPTD kelas 2 Kepulauan Riau. Di sini saya akan memaparkan tentang identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Saya berasal dari gelombang 2, angkatan 9, kelompok 3, NIP 200002282023100101. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Ke-1 yaitu kita mengidentifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN kita mengambil 3 isu dan Smart ASN kita mengambil 3 isu. Untuk setiap isu kita menguraikan dampak dari pihak yang terkena jika isu-isu tersebut tidak diselesaikan. Yang pertama, terkait implementasi manajemen ASN. Yang pertama adalah SDM yang masih sangat kurang. Data dan faktanya adalah pada BPTD kelas 2 Kepulauan Riau, untuk saat ini berjumlah 138 orang yang terdiri dari ASN dan PPNPN, dengan 69 pegawai di kantor induk dan 69 pegawai berada di Sapel. Dampaknya, banyak pegawai ASN yang merangkap pekerjaan dan memegang lebih dari 1 tanggung jawab, sehingga ada beberapa pekerjaan yang diselesaikan butuh waktu cukup yang lama. Pihak yang terkena dampak yaitu pegawai BPTD kelas 2 Kepulauan Riau, masyarakat sebagai penerima layanan, dan instansi secara keseluruhan. Untuk yang kedua, masih rendahnya disiplin pegawai terkait jam kedatangan. Data dan faktanya, masih terdapat beberapa pegawai datang terlambat ketika jam istirahat. Terdapat beberapa pegawai juga yang melebihkan waktu istirahatnya. Dampaknya menimbulkan kinerja yang buruk bagi pelayanan kepada masyarakat. Pihak yang terkena dampak yaitu instansi unit kerja, pegawai, dan masyarakat sebagai penerima layanan. Isu yang ketiga adalah koordinasi antar seksi yang belum maksimal. Data dan faktanya, masih terdapat beberapa miskomunikasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Beberapa surat masuk yang tidak sesuai kewenangan seksi tidak tersampaikan. Dampaknya menimbulkan penyelesaian pekerjaan yang cukup lama, kemudian disposisi surat yang cukup lama. Pihak yang terkena dampak yaitu instansi unit kerja, pegawai, dan masyarakat sebagai penerima layanan. Kemudian isu terkait implementasi Smart ASN. Yang pertama adalah pengembangan keterampilan dan kapasitas ASN. Data dan faktanya adalah masih banyak ASN yang belum terlibat dalam proses transformasi digital atau transdik dan berkelanjutan. Banyak pegawai yang tidak mau berkembang, hanya nyaman dengan posisi pekerjaan yang sekarang. Dampaknya yaitu menimbulkan pegawai yang tidak memiliki pengalaman terkait digital baru yang akan digunakan, kemudian kurangnya inovasi dan kreativitas, pekerjaan terhambat akibat tidak memahami sistem baru untuk pelaporan pekerjaan. Kemudian pihak yang terkena dampak yaitu instansi unit kerja, pegawai, dan masyarakat sebagai penerima layanan. Untuk selanjutnya, isu yang implementasi Smart ASN yang kedua adalah administrasi data yang masih konvensional. Data dan faktanya itu masih menggunakan kertas untuk diajukan, keterlambatan dalam pengiriman dokumen. Dampaknya membutuhkan waktu lama untuk mengirimkan dokumen, biaya yang besar, kemudian terhambatnya pekerjaan. Pihak yang terkena dampak adalah instansi unit kerja, pegawai, dan masyarakat sebagai penerima layanan. Kemudian isu yang selanjutnya adalah isu yang cukup menarik, yaitu keterampilan menggunakan bahasa asing. Data dan faktanya adalah kurangnya pegawai yang menguasai penggunaan bahasa Inggris. Dampaknya sulitnya komunikasi apabila ada delegasi asing yang datang ke kantor, kemudian sulitnya komunikasi apabila mendampingi delegasi asing yang berkegiatan di wilayah BPTD kelas 2 Kepulauan Riau. Pihak yang terkena dampak yang pertama adalah instansi unit kerja yang pasti, kemudian pegawai, dan masyarakat sebagai penerima layanan. Kita sebagai ASN harus mampu mengimplementasikan Smart ASN dan mampu manajemen ASN dengan baik supaya menghasilkan pelayanan yang prima dan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.